Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu. Dari mana saja Bapak Ibu berasal? Tulis di komentar ya. Jika ada keluhan juga boleh ditulis Bapak Ibu. Tahu nggak jika pasien-pasien lansia yang terpaksa harus menghabiskan sisa hidupnya terikat dengan mesin cuci darah? Hanya karena sebuah kesalahan yang mereka anggap sepele. Salah dalam memilih buah sehari-hari. Mereka yakin sudah hidup sehat tetapi ginjal mereka justru hancur secara perlahan. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, sering merasa cepat lelah, tekanan darah naik turun, atau memiliki riwayat diabetes, maka dengarkan baik-baik. Hari ini saya akan membongkar pengalaman nyata dari ribuan pasien saya. Saya akan ungkap 3 buah sahabat ginjal dan 3 buah musuh ginjal yang seringkali menyamar sebagai makanan sehat. Informasi ini sangat penting, karena satu pilihan kecil di piring Anda hari ini bisa menentukan apakah masa tua Anda akan dihabiskan dengan sehat dan bahagia bersama keluarga, atau bolak-balik rumah sakit. 3 buah sahabat sejati ginjal. Sebelum kita membahas buah mana yang harus diwaspadai, mari kita mulai dengan kabar baik. Alam telah menyediakan begitu banyak pilihan buah lokal yang tidak hanya lezat, tapi juga bekerja sebagai pelindung dan pembersih bagi ginjal kita. Ini adalah buah-buahan yang selalu saya anjurkan kepada pasien-pasien saya untuk dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Mereka sederhana, mudah ditemukan, dan harganya terjangkau. Jambu air, sang pembilas alami yang menyegarkan. Tahukah Anda bahwa jambu air, buah yang mungkin sering tumbuh subur di halaman belakang rumah kita, sebenarnya memiliki kekuatan luar biasa untuk ginjal? Seringkali kita meremehkannya, menganggapnya hanya sebagai buah pelepas dahaga biasa. Padahal di balik kesederhanaannya, jambu air adalah salah satu sahabat terbaik bagi ginjal, terutama bagi para lansia. Kekuatan utamanya terletak pada 3 hal. Pertama, kandungan airnya yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 90%. Ini menjadikan jambu air sebagai hidrator alami yang luar biasa. Ginjal kita, untuk bisa bekerja dengan baik dalam menyaring racun dan membuang kelebihan garam, sangat membutuhkan asupan cairan yang cukup. Mengonsumsi jambu air ibarat memberikan gelontoran air bersih yang membantu membilas dan membersihkan filter ginjal kita, membuatnya bekerja lebih ringan tanpa beban berlebih. Kedua, jambu air rendah kalium. Ini adalah poin yang sangat penting. Seperti yang akan kita bahas nanti, kalium adalah mineral yang bisa menjadi musuh berbahaya bagi ginjal yang sudah mulai melemah. Jambu air menawarkan kesegaran tanpa membawa serta beban kalium yang berat. Ketiga, ia kaya akan vitamin C dan antioksidan lain yang membantu melawan peradangan di dalam tubuh. Peradangan kronis adalah salah satu faktor yang dapat merusak pembuluh darah halus di dalam ginjal. Saya masih ingat betul seorang pasien saya, Ibu Ratna, seorang pensiunan guru berusia 62 tahun dari Bogor. Beliau datang dengan keluhan yang sangat umum di kalangan lansia. Buang air kecil terasa tidak tuntas, sering anyang-anyangan, dan area pinggang terasa berat dan pegal. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan fungsi ginjalnya mulai sedikit menurun. Selain memberikan obat-obatan ringan, saya memberinya satu resep sederhana. Bu, coba mulai sekarang. Setiap hari setelah makan siang, makan 2 atau 3 buah jambu air segar. Jangan pakai bumbu rujak atau garam, makan begitu saja. Awalnya beliau ragu, masa cuma jambu air dok? Tapi beliau tetap melakukannya dengan patuh. 2 bulan kemudian saat kontrol, beliau datang dengan wajah yang jauh lebih ceria. Keluhan kencing tidak lancar dan sakit pinggangnya berkurang drastis. Yang lebih menggembirakan, hasil tes urin dan kreatininnya menunjukkan perbaikan. Ini adalah bukti nyata bahwa solusi sederhana dari alam, jika dilakukan secara konsisten, bisa memberikan perbedaan yang sangat besar. Cara terbaik menikmatinya adalah saat ia matang sempurna. Rasanya manis dan segar. Cukup 1 atau 2 buah setiap hari sudah memberikan manfaat yang signifikan. Ingat kalimat ini, jambu air segar lebih baik daripada obat mahal. 2. Apel, penjaga tekanan darah dan pembersih. Usus Anda pasti pernah mendengar pepatah dalam bahasa Inggris. An apple a day keeps the doctor away. 1 apel sehari menjauhkan dokter. Ternyata ini bukan sekadar omong kosong. Untuk kesehatan ginjal, pepatah ini sangatlah relevan. Kekuatan apel terletak pada kandungan serat larut airnya yang sangat tinggi, terutama sejenis serat bernama pektin.
Bayangkan pektin ini seperti sebuah spons atau sapu halus yang bergerak di sepanjang usus kita. Saat ia lewat, ia akan menyerap dan mengikat zat-zat berbahaya, seperti kolesterol jahat dan racun-racun lainnya, lalu membawanya keluar dari tubuh melalui buang air besar. Dengan demikian, zat-zat berbahaya itu tidak sempat diserap oleh darah, dan akhirnya membebani kerja ginjal. Jadi dengan makan apel, kita secara tidak langsung sudah membantu meringankan tugas penyaringan ginjal kita. Selain itu, kandungan kalium pada apel tergolong sedang, tidak terlalu tinggi, namun cukup untuk membantu menjaga keseimbangan cairan dan kestabilan tekanan darah, yang merupakan faktor kunci untuk kesehatan ginjal. Apel juga kaya akan antioksidan quercetin, yang memiliki sifat antiinflamasi kuat. Saya teringat seorang pasien saya yang lain, Pak Agus, seorang purnawirawan berusia 70 tahun dari Jakarta. Masalah utama beliau adalah tekanan darah yang sering naik turun secara tidak terduga, yang tentu saja sangat berisiko bagi ginjalnya. Beliau mengaku tidak suka minum obat. Saya pun menantangnya. Pak, coba selama 3 bulan ke depan, rutinkan makan 1 buah apel setiap hari. Apel lokal saja seperti apel Malang atau mana lagi. Kita lihat hasilnya. Beliau menyetujuinya. 3 bulan kemudian beliau datang untuk kontrol. Luar biasa, catatan tekanan darah hariannya menunjukkan angka yang jauh lebih stabil dan terkontrol. Bahkan hasil laju filtrasi glomerulus, GFR, yang merupakan indikator fungsi ginjalnya menunjukkan sedikit peningkatan. Beliau tersenyum lebar dan berkata, "Benar dok, ternyata obat saya ada di pasar, bukan hanya di apotek. Bagaimana cara terbaik mengonsumsinya? Pilih apel ukuran sedang, dan makanlah 1 buah setiap hari. Sangat dianjurkan untuk memakannya bersama dengan kulitnya setelah dicuci bersih, karena di kulit itulah sebagian besar pektin dan antioksidannya berada. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah sebagai camilan, di antara sarapan dan makan siang, atau di sore hari. Gula alami dalam apel, fruktosa, diimbangi dengan seratnya yang tinggi, sehingga indeks glikemiknya relatif rendah dan aman bagi penderita diabetes sekalipun, asalkan porsinya tidak berlebihan. Ingat kalimat ini, 1 apel sehari, ginjal lebih kuat. 3. Pepaya, pelancar pencernaan dan pelindung ginjal. Buah ketiga yang menjadi sahabat sejati ginjal adalah pepaya. Buah tropis yang sangat mudah kita temukan, dan harganya sangat terjangkau ini adalah sebuah paket lengkap. Pertama, teksamasi pedia cembu air. Pepaya kaya akan air dan serat, yang sangat penting untuk melancarkan buang air besar. Mungkin Anda bertanya, apa hubungannya buang air besar dengan ginjal? Hubungannya sangat erat. Jika kita mengalami sembelit atau konstipasi, racun dan sisa metabolisme akan tertahan lebih lama di dalam usus besar. Ini memberikan kesempatan bagi racun-racun tersebut untuk diserap kembali ke dalam aliran darah, yang pada akhirnya akan menambah beban kerja penyaringan bagi ginjal. Dengan memastikan pencernaan kita lancar setiap hari, kita membantu mengurangi beban racun pada ginjal secara signifikan. Kedua, pepaya memiliki sebuah senjata unik yang tidak dimiliki buah lain, yaitu enzim papain. Enzim ini sangat ahli dalam memecah molekul protein yang kompleks. Salah satu tugas terberat ginjal adalah menyaring produk sisa dari metabolisme protein, yaitu urea. Dengan bantuan enzim papain, proses pemecahan protein di dalam lambung menjadi lebih efisien, sehingga produk sisa yang harus dibuang oleh ginjal pun menjadi lebih sedikit dan lebih mudah diolah. Ini secara langsung meringankan kerja ginjal. Ketiga, pepaya sangat kaya akan vitamin C, vitamin A, dan antioksidan likopen, yang semuanya berperan penting dalam melawan peradangan dan menjaga kesehatan sel-sel tubuh, termasuk sel ginjal. Saya teringat Ibu Rina, 63 tahun dari Yogyakarta, yang sering mengeluh lambungnya tidak enak dan imunitasnya menurun. Setelah saya sarankan rutin mengonsumsi beberapa potong pepaya matang setiap pagi, sekitar setengah jam sebelum sarapan, perubahannya sangat nyata. Dalam beberapa bulan, pencernaannya membaik. Kulitnya terlihat lebih segar, dan yang terpenting, hasil pemeriksaan fungsi ginjalnya tetap berada di level yang sangat baik untuk usianya. Mengapa dimakan sebelum sarapan? Karena saat perut kosong, enzim papain dapat bekerja lebih maksimal untuk membersihkan
dan mempersiapkan saluran cerna. Pepaya adalah bukti bahwa untuk menjadi sehat, kita tidak perlu mencari yang mahal atau yang sulit. Ingat kalimat ini, pepaya tiap hari, pencernaan lancar, ginjal aman. 3 buah musuh ginjal yang sering tidak disadari setelah kita bergembira dengan daftar buah-buahan yang menjadi sahabat ginjal. Sekarang kita harus berani menatap kenyataan. Ada beberapa buah yang sangat populer, lezat, dan seringkali kita anggap sehat, namun di balik kenikmatannya, ia menyimpan potensi bahaya yang serius bagi ginjal, terutama bagi para lansia atau mereka yang sudah memiliki riwayat hipertensi. Ini adalah musuh-musuh diam-diam yang harus kita kenali dan waspadai. 4. Anggur. Si manis yang bisa menjadi racun bagi ginjal. Siapa yang tidak suka anggur? Buah kecil, manis, dan menyegarkan ini sering dianggap sebagai buah mewah dan menyehatkan. Namun di balik manisnya, anggur menyimpan 2 bahaya utama bagi ginjal. Bahaya pertama adalah kandungan gulanya yang sangat tinggi, terutama fruktosa. Satu tandan anggur berukuran sedang, yang seringkali kita habiskan tanpa sadar sambil menonton TV, bisa mengandung gula setara dengan segelas minuman manis. Saat kita mengonsumsi gula dalam jumlah besar dalam waktu singkat, terutama dalam bentuk fruktosa, pankreas kita akan dipaksa bekerja keras untuk melepaskan insulin, dan hati kita akan bekerja keras untuk memetabolismenya. Bagi para lansia yang sensitivitas insulinnya sudah mulai menurun, ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Lonjakan gula darah yang terjadi berulang kali inilah bahaya keduanya. Gula darah yang tinggi bersifat sangat merusak bagi pembuluh darah paling halus di tubuh kita. Dan di manakah pembuluh darah terhalus itu berada? Tepat sekali, di dalam ginjal kita. Ginjal kita terdiri dari jutaan filter super kecil yang disebut glomerulus, yang pada dasarnya adalah anyaman pembuluh darah kapiler. Gula darah yang tinggi akan melukai dan merusak filter-filter halus ini secara perlahan, tapi pasti. Dalam jangka panjang, kerusakan ini bisa menyebabkan kondisi serius yang disebut nefropati diabetik, salah satu penyebab utama gagal ginjal di seluruh dunia. Saya teringat Pak Sentot, seorang pedagang buah berusia 62 tahun dari Medan. Karena pekerjaannya, beliau hampir setiap hari mengonsumsi anggur dalam jumlah sangat banyak, bisa mencapai 1 kilogram sehari. Beliau datang ke saya bukan karena keluhan ginjal, melainkan karena sering merasa haus dan sering buang air kecil. Saat diperiksa, gula darahnya sangat tinggi dan hasil tes urinnya menunjukkan adanya kebocoran protein, pertanda awal kerusakan ginjal. Ketika saya menjelaskan bahwa kebiasaan makan anggurnya adalah salah satu penyebab utamanya, beliau sangat terkejut. Tapi anggur kan buah, Dok, sehat kan? Pelajaran pentingnya adalah, sesuatu yang alami dan sehat pun bisa menjadi racun jika porsinya berlebihan. Jika Anda sangat suka anggur, batasi konsumsinya. Jangan lebih dari 10 butir per hari, dan jangan dimakan saat perut kosong. Rambutan. Kenikmatan musiman yang meningkatkan asam urat saat musim rambutan tiba. Buah merah berbulu ini seolah menjadi pesta rakyat. Manis berair dan harganya murah meriah. Namun di balik kenikmatan musiman ini, rambutan bisa menjadi ancaman serius bagi ginjal melalui jalur yang sedikit berbeda, yaitu asam urat. Sama seperti anggur, rambutan adalah buah dengan kandungan fruktosa yang sangat tinggi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, metabolisme fruktosa di dalam hati akan menghasilkan produk sampingan berupa asam urat. Jika kita makan rambutan dalam jumlah banyak, misalnya 10 hingga 20 buah sekali duduk, kita sedang membanjiri hati kita dengan fruktosa, yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi asam urat secara signifikan. Asam urat yang tinggi di dalam darah, jika tidak bisa dibuang seluruhnya oleh ginjal, akan mengkristal di dalam persendian, menyebabkan serangan gout yang menyakitkan. Lebih dari itu, kristal-kristal asam urat ini juga bisa terbentuk di dalam ginjal itu sendiri, membentuk batu ginjal jenis asam urat. Batu-batu ini bisa menyumbat dan merusak jaringan ginjal. Bu Dewi, 66 tahun dari Bandung, adalah contoh nyata. Setiap musim rambutan beliau seolah balas dendam. Suatu hari, beliau dilarikan ke UGD karena nyeri pinggang yang luar biasa hebat dan tidak bisa buang air kecil. Hasil USG menunjukkan ada batu kecil yang menyumbat saluran kencingnya, dan hasil tes darahnya menunjukkan kadar asam urat yang sangat tinggi. Setelah ditelusuri, serangan itu terjadi setelah 3 hari,
Berturut-turut beliau berpesta rambutan. Jadi nikmatilah rambutan secukupnya. Batasi tidak lebih dari 5 atau 6 buah sekali makan. Dan jangan setiap hari enwam. Pisang. Sahabat jantung yang bisa jadi musuh ginjal lemah ini adalah poin yang paling sering menimbulkan perdebatan dan kesalahpahaman. Pisang dikenal di seluruh dunia sebagai buah yang sangat menyehatkan, murah, mudah ditemukan, kaya serat, dan merupakan sumber kalium yang luar biasa. Kalium sangat baik untuk kesehatan jantung dan mengatur tekanan darah bagi orang sehat. Namun kata kuncinya adalah bagi orang sehat, bagi mereka yang fungsi ginjalnya sudah menurun. Misalnya pada penderita penyakit ginjal kronis atau PGK, kandungan kalium yang sangat tinggi pada pisang justru bisa menjadi ancaman yang sangat serius. Ginjal yang sehat mampu membuang kelebihan kalium dengan mudah, tapi ginjal yang sudah lelah atau rusak, kehilangan kemampuan itu. Akibatnya kalium akan menumpuk di dalam darah, sebuah kondisi berbahaya yang disebut hiperkalemia. Penumpukan kalium ini akan mengganggu sistem kelistrikan jantung, menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur. Otot terasa lemas, napas menjadi sesak, dan pada puncaknya bisa menyebabkan henti jantung. Satu buah pisang Ambon ukuran sedang bisa mengandung lebih dari 400 mg kalium. Bagi pasien PGK stadium lanjut, jumlah ini mungkin sudah memenuhi separuh dari jatah kalium harian mereka. Pak Arto, 71 tahun dari Semarang, seorang penderita PGK stadium 3, pernah nyaris celaka karena ini. Karena mendengar pisang baik untuk jantung, beliau rutin makan 2 buah setiap hari. Saat kontrol, kadar kalium darahnya melonjak ke level berbahaya dan mengancam irama jantungnya. Untungnya cepat tertangani. Sejak saat itu beliau mengerti bahwa sehat bagi orang lain belum tentu sehat baginya. Bagi Anda yang ginjalnya sehat, 1 buah pisang sehari tentu sangat baik. Tapi bagi pasien ginjal, pisang adalah buah yang harus dihindari atau dikonsultasikan secara ketat dengan dokter dan ahli gizi. Membangun benteng pertahanan ginjal Anda setelah mengetahui siapa kawan dan siapa lawan dari dunia buah-buahan, sekarang saatnya kita membangun sebuah benteng pertahanan yang kokoh untuk melindungi ginjal kita. Melindungi ginjal bukanlah sekadar tentang menghindari beberapa jenis buah, melainkan tentang membangun sebuah gaya hidup yang secara aktif meringankan beban kerja ginjal dan menjaganya tetap berfungsi optimal hingga usia senja. Ada 2 pilar utama dalam membangun benteng ini: mengendalikan asupan air dan garam, serta memilih pola makan yang ramah ginjal secara keseluruhan. Pilar pertahanan, memisi 1. Seni mengelola air dan garam, 2 elemen paling dasar yang masuk ke tubuh kita setiap hari. Yaitu air dan garam adalah 2 elemen yang paling berpengaruh pada kesehatan ginjal. Mengelolanya dengan benar adalah seni. Mengelola air. Banyak yang berkata, minumlah air sebanyak-banyaknya agar ginjal sehat. Nasihat ini tidak sepenuhnya benar, terutama bagi para lansia atau mereka yang sudah memiliki masalah jantung atau ginjal. Prinsipnya adalah keseimbangan. Ginjal yang sehat memang butuh air yang cukup untuk membilas racun. Target 2 liter atau 8 gelas sehari adalah panduan yang baik bagi kebanyakan orang sehat. Namun bagi pasien yang fungsi ginjalnya sudah menurun, kemampuan ginjal untuk membuang kelebihan cairan juga ikut menurun. Minum terlalu banyak justru bisa menyebabkan penumpukan cairan di tubuh, mengakibatkan bengkak di kaki, dan bahkan sesak napas. Tiuran kausi yang sering saya berikan kepada pasien ginjal adalah, ukur jumlah urin Anda dalam 24 jam kemarin, lalu jumlahkan dengan setengah liter, 500 ml. Itulah takaran minum Anda untuk hari ini. Dengan cara ini, asupan dan keluaran cairan menjadi seimbang. Cerdas ginjal tidak kewalahan. Mengelola garam, natrium. Jika air adalah sahabat yang perlu diatur, maka garam adalah musuh yang harus dibatasi secara ketat. Garam atau natrium adalah penyebab utama tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi adalah pembunuh ginjal nomor 2 setelah diabetes. Batas maksimal asupan garam per hari yang dianjurkan adalah 1 sendok teh saja, sekitar 2.300 mg natrium. Ini bukan hanya garam yang kita tambahkan dari meja makan, tapi juga garam yang tersembunyi di dalam makanan olahan. Keripik, mie instan, makanan kaleng, saus botolan. Semuanya adalah sumber garam tersembunyi yang sangat tinggi. Mulailah membiasakan diri untuk memasak di rumah, di mana Anda bisa mengontrol jumlah garamnya.
Gunakan rempah-rempah seperti bawang putih, bawang merah, lada, ketumbar, atau perasan jeruk nipis untuk memberikan rasa gurih pada masakan, bukan hanya mengandalkan garam dan penyedap rasa. Pilar pertahanan Tirubana 2, mengadopsi pola makan ramah. Ginjal selain buah-buahan yang telah kita bahas, pola makan secara keseluruhan juga sangat penting. Ada beberapa prinsip yang bisa Anda terapkan. Kurangi protein hewani berlebih. Metabolisme protein hewani, terutama daging merah, menghasilkan produk sisa, urea, yang cukup membebani kerja ginjal. Ini bukan berarti tidak boleh makan protein sama sekali. Pilihlah sumber protein yang lebih ringan seperti ikan, dada ayam, telur, tahu, dan tempe. Atur porsinya agar tidak berlebihan. Pilih karbohidrat kompleks. Ganti nasi putih, roti putih, dan mie dengan sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi, singkong, atau oatmeal. Karbohidrat kompleks tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis, sehingga lebih aman bagi pembuluh darah ginjal. Perbanyak sayuran aman. Selain 3 buah sahabat ginjal, perbanyak juga konsumsi sayuran yang aman dan rendah kalium, seperti timun, selada, labu siam, dan tauge. Sayuran menyediakan serat dan antioksidan tanpa membebani ginjal. Membangun benteng pertahanan ini membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Ini adalah perubahan gaya hidup, bukan diet sesaat. Setiap sendok garam yang Anda kurangi, setiap gelas air yang Anda takar dengan benar, dan setiap pilihan makanan sehat yang Anda buat, cuma adalah sebuah batu bata yang Anda letakkan untuk memperkokoh benteng kesehatan ginjal Anda. Satu rahasia terpenting untuk menyelamatkan ginjal Anda, kita sudah belajar banyak hari ini. Kita sudah mengenal 3 buah sahabat ginjal, jambu air, apel, dan pepaya. Kita juga sudah mengidentifikasi 3 buah musuh yang harus diwaspadai. Anggur, rambutan, dan pisang bagi ginjal yang lemah. Kita juga sudah membahas tentang pentingnya mengelola air dan garam. Namun dari semua tips dan informasi tersebut, ada satu rahasia, satu prinsip paling fundamental yang selalu saya tekankan kepada ribuan pasien saya selama 30 tahun praktik. Prinsip inilah yang pada akhirnya akan menentukan nasib kesehatan ginjal Anda di masa depan. Ini bukanlah tentang buah atau makanan tertentu. Ini adalah tentang sebuah perubahan cara pandang. Rahasia itu adalah, berhentilah mengobati penyakit dan mulailah merawat kesehatan. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Selama ini banyak dari kita hidup dengan pola pikir reaktif. Kita baru akan panik dan mencari solusi saat gejala sudah muncul. Kita baru akan sibuk mencari obat saat dokter sudah memberikan vonis. Kita baru akan berhenti makan rambutan saat pinggang sudah terasa sakit luar biasa. Pola pikir ini sangat berbahaya, terutama untuk penyakit ginjal yang merupakan silent killer. Saat gejala penyakit ginjal muncul, seperti bengkak di kaki atau mual muntah, itu seringkali pertanda bahwa kerusakan ginjal sudah mencapai 70% atau bahkan lebih. Pada titik itu, yang bisa kita lakukan seringkali hanyalah memperlambat laju kerusakan, bukan lagi memperbaikinya sepenuhnya. Merawat kesehatan di sisi lain adalah sebuah pola pikir proaktif. Kita tidak menunggu adanya sinyal bahaya. Kita secara sadar dan sengaja melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari untuk meringankan beban organ-organ tubuh kita, termasuk ginjal, agar mereka tidak cepat lelah dan tidak cepat rusak. Memilih jambu air daripada anggur sebagai camilan, itu adalah tindakan merawat kesehatan. Memilih untuk merebus daripada menggoreng, itu adalah tindakan merawat kesehatan. Memilih berjalan kaki 30 menit di pagi hari, daripada melanjutkan tidur, itu adalah tindakan merawat kesehatan. Memilih untuk minum segelas air putih daripada segelas teh manis, itu adalah tindakan merawat kesehatan. Setiap pilihan kecil ini mungkin tidak memberikan efek dramatis dalam satu hari. Cuin atau tidak akan langsung merasa lebih sehat setelah makan 1 buah apel. Tapi, bayangkan jika Anda melakukan pilihan-pilihan kecil yang benar ini setiap hari, selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun. Tumpukan dari kebiasaan-kebiasaan baik inilah yang akan membangun sebuah benteng kesehatan yang kokoh, yang tidak akan mudah ditembus oleh penyakit. Bayangkan Anda bangun besok pagi. Kondisi punya pilihan di depan Anda.
Apakah Anda akan memulai hari dengan segelas teh manis dan sepiring gorengan? Atau Anda akan mencoba memulai hari dengan beberapa potong pepaya dan segelas air putih? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Apakah Anda berani mengatakan pada diri sendiri, saya mulai hari ini, bukan besok, bukan lusa. Hari ini ingat pesan saya. Tubuh kita ini memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa, asalkan kita memberinya kesempatan. Belum terlambat, ginjal Anda akan berterima kasih. Jantung Anda akan berterima kasih. Seluruh tubuh Anda akan berterima kasih. Jika Anda mulai peduli pada mereka sekarang juga, bukan nanti saat mereka sudah berteriak minta tolong. Inilah rahasia yang sesungguhnya. Kesehatan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang kita tempuh setiap hari, melalui pilihan-pilihan kecil yang kita buat. Pilihan di tangan Anda, masa depan di ginjal Anda sahabat senior sekalian. Perjalanan kita hari ini telah membawa kita untuk melihat lebih dekat betapa pentingnya peran ginjal, dan betapa bijaksananya kita harus memilih asupan kita. Kita telah belajar bahwa tidak semua buah diciptakan sama di hadapan ginjal yang sudah bekerja keras. Ada buah-buahan yang menjadi sahabat, seperti jambu air, apel, dan pepaya, yang membantu membersihkan dan meringankan bebannya. Dan ada buah-buahan yang bisa menjadi musuh diam-diam, seperti anggur, rambutan, dan pisang, yang jika dikonsumsi secara tidak bijak, justru bisa mempercepat kerusakannya. Pelajaran terpenting hari ini melampaui sekadar daftar buah. Pelajaran ini adalah tentang kesadaran. Kesadaran bahwa apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita 3 kali sehari memiliki dampak langsung pada kualitas hidup kita di masa depan. Dan rahasia terbesar yang telah kita ungkap adalah bahwa kunci dari ginjal yang sehat di usia senja bukanlah obat-obatan canggih, melainkan ribuan pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Saya ingin menantang Anda semua yang menonton video ini. Besok pagi saat Anda bangun, pilihan sehat kecil apa yang akan Anda buat pertama kali untuk ginjal Anda? Apakah Anda akan mencoba makan pepaya sebelum sarapan? Atau mungkin mengganti camilan sore Anda dengan sebuah apel? Tulis komitmen kecil Anda di kolom komentar di bawah. Verifikasi Solis menyemangati untuk memulai. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat dan bisa membantu orang-orang yang Anda sayangi, bagikan video ini kepada mereka. Tekan tombol like jika Anda mendapatkan wawasan baru. Dan tentu saja subscribe, agar Anda tidak ketinggalan tips-tips kesehatan praktis dan terpercaya berikutnya. Jika ada topik kesehatan lain yang ingin Anda dengar, tulis juga di kolom komentar. Ingat selalu pesan saya belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih. Mari kita jaga ginjal kita, agar ia bisa terus menjaga kita hingga akhir hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.